Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita memulai perkuliahan Statistika Industri dengan tema pengenalan dan penyajian data dengan tabel dan grafik. Pada mata kuliah Statistika Industri ini, jelas mata kuliah ini memiliki prasyarat kalian harus lulus di mata kuliah Statistika Dasar. Pada Statistika Industri ini, pada materi yang pertama, ini sebenarnya mengulang di pelajaran awal kita di mata kuliah Statistik Dasar. Sebagai pendahuluan di dalam mata kuliah Statistika Industri ini, memang ini lebih banyak nanti bagaimana sih kita cara mengumpulkan data di lapangan. Kita orang teknologi industri pertanian harus tahu bagaimana kita mengumpulkan data-data di lapangan. Ada istilah-istilahnya yang harus kita penuhi. Ini harus kita coba definisikan. Jadi dalam kita mengumpulkan data di lapangan, biasanya kan kita masih memperoleh data kasar. Dalam arti kata, data yang kita kumpulkan itu belum bisa kita apa-apakan. Harus kita rapikan dulu. Harus kita sesuaikan dulu. Baru kita olah. Nah, kemudian biasanya penyebutan istilah data kasar ini bahwa data itu belum diolah sama sekali dengan teknik statistik tertentu seperti yang sudah dijelaskan pada mata kuliah Statistika Dasar. Kita harus menggunakan teknik statistik di dalam kita mengolah data. Nah, di dalam pembuatan laporan atau skripsi nanti, data ini harus kita laporkan. Data yang sudah kita ambil dari lapangan ini, kita jabarkan di dalam suatu tulisan hasil penelitian kita. Sehingga agar dapat memberikan gambaran yang memiliki arti atau makna, ya. Jadi data-data ini harus ditampilkan ke dalam tampilan yang sistematis, sehingga orang mudah mencerna, membacanya, menerimanya. Yang pertama adalah tentang penyajian data. Ini menjadi salah satu fungsi kita, ya, bagaimana kita melakukan tampilan atau penyajian data di dalam hasil penelitian kita. Jadi penyajian data merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur, mengorganisir data sehingga data itu mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Kemudian penyajian data ini merupakan salah satu kegiatan di dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sehingga data yang disajikan itu harus sesederhana mungkin, jelas dan mudah dibaca. Ingat ya, tidak lama lagi kalian harus menyusun proposal penelitian, ya. Jadi nanti setelah kita menyusun proposal, kemudian kita melakukan penelitian, jangan bingung lagi. Inilah yang namanya penyajian data yang benar seperti apa. Nah, penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan, ya, untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan ataupun kesimpulan atau lain-lain. Jadi nanti jangan kalian masukkan data mentah ke dalam penelitian kita. Mabuk orang yang membacanya itu karena tidak mengerti ngapain data mentah dimasukkan di dalam penelitian itu. Padahal cukup dalam bentuk tabel
cukup dalam bentuk gambar. Tidak perlu dilampirkan semua hasil kuesioner dari lapangan. Nah, banyaknya data yang harus di. Nah, agar data itu dapat memberikan gambaran yang bermakna, ya, itu harus disajikan ke dalam tampilan yang sistematis, dan untuk keperluan penganalisisan biasanya disusun dalam bentuk sebuah tabel atau dalam bentuk grafik. Nah, keduanya ini biasanya saling keterkaitan, karena pada dasarnya sebelum dibuat grafik itu harus dibuat dalam bentuk tabel. Nanti penggunaannya, aplikasinya ya, kita lakukan pada responsif, penggunaan menggunakan Microsoft Excel yang sangat mudah untuk pemrogramannya. Nanti di lain itu mungkin ada aplikasi yang akan disampaikan oleh tim dari mata kuliah statistika industri. Kemudian data yang diperoleh itu melalui tahapan kegiatan data, ya. Biasanya itu berupa data di mana kurang tersusun dan kurang rapi. Asal aja ya, namun juga dari lapangan. Makanya nanti kalau kalian diminta menjadi tim, ya, salah satu dosen untuk proyek-proyek dosen, hanya harus pintar-pintar, ya, mencari data dan menampilkan datanya. Ikuti sesuai arahan dari dosennya. Dosennya mau apa? Ya. Jangan berkeras-kerasan. Saya udah capek di lapangan, Bapak nyalahin saya. Nggak boleh begitu. Kita lihat yang diperlukan itu datanya apa. Tanya yang kurang jelas, ya, sebelum kita turun mencari data tersebut. Nah, di dalam kita melakukan penyajian data, tentu ada tujuannya. Tidak serta-merta penyajian data itu, saya sudah di order mencari data itu, kan. Tapi tujuannya kita harus tahu dulu. Apa nih? Datanya untuk apa? Ya. Jadi yang pertama adalah kita memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, ya, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Kemudian membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan yang lebih cepat, lebih tepat, lebih akurat, dan tersusun dengan rapi. Ini adalah tujuan dari kita melakukan penyajian data, pengambilan keputusan, dan kesimpulan. Kemudian, apa sih fungsi dari kita penyajian data? Yang pertama adalah menunjukkan perkembangan dari suatu keadaan. Kemudian mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Jadi kita harus ingat fungsi dari penyajian data. Kemudian cara penyajian data itu juga begitu, ya. Kita yang pertama, cara menyajikan data yang pertama adalah narasi. Nah, narasi ini, ya, cara penyajian data hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk narasi atau kalimat. Biasanya orang sosial, ya, yang menggunakan narasi. Jadi dia panjang lebar menceritakan menggunakan kalimat. Kalau di kita, ya, itu ada tabel dan diagram atau gambar. Kalau kita tabel, ya, kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dengan sistematis. Nah, kemudian ada lagi grafik atau diagram. Ini juga begitu. Di THP, jurusan THP, apakah itu THP atau TIP, dominan adalah tabel dan grafik yang akan digunakan. Kemudian penyajian data dengan narasi. Ini biasanya contohnya ada 3 penyajian secara narasi. Jadi diceritakan penyebaran penyakit malaria daerah pedesaan pantai lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penduduk pedesaan pedalaman atau bla 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 bla. Atau
penerapan sistem online di kampus saudara tahun ini lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian contoh lain, penjualan HP di daerah permakan lebih besar dari daerah di desa Makecek. Jadi kita harus tahu bagaimana kita menyebarkan informasi dalam bentuk narasi. Tapi ini jarang sekali digunakan di tempat kita ya, karena kita tidak menghadap yang narasi. Kemudian penyajian data dengan tabel. Kalau kita bicara tabel, pasti ini akan bicara dengan data. Misalnya, ya, kalian memiliki data hasil pengukuran di salah satu industri, ya, data COD air limbah yang ada di industri A selama 1 bulan. Jadi, kita bikin tabel nih. Hari pertama berapa kandungan kadar COD di dalam air limbahnya, hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari ke-30. Itu dibentuk di dalam bentuk tabel. Apakah itu baris atau itu kolom, ya, itu disesuaikan saja. Kemudian, ya, ingat ya, jadi sebuah tabel itu memiliki bagian-bagian. Ya. Jangan lupa ada yang namanya judul kolom, ada yang namanya badan kolom, ada yang namanya kaki tabel. Kaki tabel itu biasanya sumber. Jadi kalau kalian sering ikut seminar atau seminar proposal atau seminar hasil, ya, apabila ada tabel itu harus ada kaki tabelnya, sumbernya dari mana. Kalau itu hasil penelitian kita, berarti sumbernya ada data primer tahun 2021. Ya. Nah, kalau itu data sekunder, misalnya BPS 2000, 2022, 2021, ya. Nah, catatannya di bawah sumber dari tabel tersebut. Nah, kemudian ya, dalam penyajian data dengan tabel ini ya, hampir mirip juga. Ya. Jadi bisa disajikan dalam bentuk procession atau time series. Yang saya katakan tadi ya, kalau misalnya data air limbah selama 30 hari ya lebih baik time series dibuat gambarnya seperti apa, atau kadar pH naik turun ya dan sebagainya. Biasanya seperti itu kalau kita menggunakan satuan waktu. Nah, ini adalah cara menampilkan data. Ini biasanya ada baris tabel, ada kolom tabel, ya, badan tabel, judulnya. Ya. Ini harus lengkap seperti ini. Ya. Nah, nanti pada saat kalian penelitian, gunakanlah tabel seperti yang ada di contoh. Nah, kemudian ya kita akan mengenal tabel satu arah, one way table. Ini juga begitu. Ya. Jadi yang tabel satu arah ini adalah tabel yang memuat keterangan tentang satu hal, golongan, kelompok, atau satu karakteristik saja. Jadi satu saja itu biasanya tabel satu. Contohnya, ya, namanya indeks ekspektasi mahasiswa berdasarkan partisipasi kelas semester ganjil. Oh, sama ada IPK-nya, indeks prestasi mahasiswanya. Nah, ini adalah jenis tabel satu arah. Ini juga itu ya, yang satu arah. Nah, kemudian ada tabel dua arah, two-way table. Ya. Ini biasanya terdiri dari dua karakteristik atau dua kategori. Misalnya, data jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Ini contohnya biasanya ada di BPS, data-data BPS. Ini seperti ini contohnya. Ya. Contoh pertama ada produksi kedelai. Ya. Jadi varietasnya apa, produksinya berapa. Kemudian juga begitu. Ya. Jadi ada dua
arah. Yang pertama varietas, yang kedua adalah produksinya. Termasuk juga tabel sebelah ini ya. Lokasinya di Lampung dan lokasinya di Sumatera Selatan berdasarkan provinsi. Ada juga yang tabel 3 arah. Ini lebih detail lagi. Contohnya seperti jumlah investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi. Ini kalian lihat saja ya. Nanti seperti ini penampilannya. Jadi lebih detail lagi kalau ingin menampilkan tabel 3. Nah ini juga begitu ya. Contohnya ya, ini dibedakan antara ujian nasional ya atau ujian sendiri. THP berapa ya, untuk Universitas Lampung berapa ya, kemudian Bengkulu berapa, macam-macam. Nah kemudian ada yang namanya baris kolom seperti ini ya. Jadi tabel yang lebih tepat disebut tabel baris kolom yang ada di sebelah kanan. Ini contoh-contohnya kita praktekkan ya pada saat kita responsi saja. Ini saya jelaskan contohnya saja dulu karena banyak sekali sehingga kalian bisa mengenal jenis-jenis tabel yang biasa digunakan. Ada tabel silang, ya, kemudian macam-macam lah ya, yang bisa kita munculkan. Ini adalah contohnya time series ya, seperti ini. Ya. Kemudian batas wilayah juga seperti ini. Tinggal kalian lihat saja ya, nanti dibagi seperti apa yang ingin kalian tampilkan di dalam melakukan penelitian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan perkuliahan pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.